dulu semenjak nikah kan kita masih belum masih untuk urusan ekonomi belum kuat lah. Di saat itu untuk membeli cemilan itu mungkin belum ada, jadi kita bikin rujak dari pohon yang ada di rumah, pohon mangga gitu. Jadi kita petik pohon mangganya, kita rujak di rumah, ya udah kita jadiin. Dan saya dalam hati dan bilang sama istri suatu saat ini akan kita bisa komersilkan gitu. Kalau pertama jualan ya sekitar itulah 100-500 ribu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Loni, owner dari Rujak Nyempet Telur Banyumulek, Coklat Gila, dan kita ada brand baru namanya Kopi Kapal Pecah. Motivasinya untuk mensejahterakan keluarga. Yang terbesarnya paling cuaca lah, hujan gitu. Jadi kalau cuaca hujan, kadang customer kan agak susah kalau keluar untuk belanja apa gitu. Jadi kita main juga di online, di jasa kurir juga ada. Jadi usaha untuk Rujak Nyempet Telur ini kita sudah mulai buka untuk dine-in-nya pada tahun 2022. Jadi sebelum tahun 2022 itu memang kita udah berjualan tapi versi online gitu. Kalau pertama jualan ya sekitar itulah 100-500 ribu lah. Ya di awal. Awal jual ya masih ya puluhan bungkus lah, karena waktu itu zamannya online tuh yang beli masih seputaran kampung sini gitu. Belum sampai menyebar ke Mataram, Lombok Tengah, sampai luar daerah juga ada. Kita di sini aja, cuman kita untuk marketingnya kita join sama influencer. Jadi background saya sebenarnya orang teknik otomotif, cuman banting setir ke arah kuliner gitu. Jadi jauh sekali. Karena saya suka kulineran gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang viral, lagi enak-enaknya, ya udah kita cari, kita cobain gitu. Nah, jadi nggak seputaran di Lombok aja, kita sampai Bali belajarnya gitu. Kenapa rujak ya? Karena lebih dari historis sih sebenarnya. Jadi dulu semenjak nikah kan kita masih belum masih untuk urusan ekonomi belum kuat lah. Jadi kenapa rujak? Karena di saat itu untuk membeli cemilan itu mungkin belum ada, jadi kita bikin rujak dari pohon yang ada di rumah, pohon mangga gitu. Jadi kita petik pohon mangganya, kita rujak di rumah, ya udah kita jadiin. Dan saya dalam hati dan bilang sama istri suatu saat ini akan kita bisa komersilkan gitu. Jadi ada sejarah emosinya juga di sana gitu. Mungkin ratusan ribu lah dulu. Nggak banyak kok. Jadi kita pakai meja biasa, kemudian kita pelan-pelan beli boot, gerobak gitu, peralatan seadanya dulu lah. Coklat Gila, kalau Coklat Gila kita sudah 10 tahun ya, jadi sebenarnya berbarengan dengan Rujak Nyempet Telur. Cuman yang untuk dine-in-nya yang diseriusin ini memang Rujak Nyempet Telur. Kalau Coklat Gila itu konsepnya food truck gitu, truk makanan gitu. Jadi kita jualan di pinggir jalan, semacam PKL gitulah. Kalau Kopi Kapal Pecah ini kita baru launching 1 bulan yang lalu lah. Sementara masih dijual di sini, di Coklat Gila juga ada. Dan kita juga mau jualan keliling juga, kita udah ada siapin gerobaknya juga. Tetap bertahannya strateginya ya pertama kualitas, kita jamin untuk kesegaran buahnya terutama. Jadi mangga, pepaya itu kita jamin 100% itu mangga yang segar, mangga yang kriuk, yang mangkal. Kalau mangganya lemes atau matang kita nggak pakai. Dan yang kedua untuk bumbunya terutama. Jadi konsep kita di sini itu bumbu dadakan. Jadi kalau ada customer beli ya udah kita bikinin bumbunya. Jadi customer datang ya udah kita ulekin bumbunya gitu ya. Kiri sangat memudahkan, jadi untuk rekap omsetnya gampang gitu, dan customer sekarang udah canggih semuanya, udah mereka bawa HP,
Ya, jadi QRIS sekitar berapa persen ya? Sekitar 40% lah dari QRIS gitu. Sisanya cash. Untuk teman-teman yang mulai usaha, pertama yang mungkin menurut saya ini ya, produknya harus benar-benar spesifik gitu. Jadi produknya apa ya? Apakah bisa menjadi kebanggaan nantinya? Jadi caranya gimana? Produknya harus benar-benar pakai bahan yang berkualitas, yang premium. Itu aja sebenarnya. Dan marketingnya juga terutama harus kita rangkul influencer gitu. Ya mungkin insya Allah mudah-mudahan makin besar ya, kita akan mau buka lesehan juga di bagian belakang ke depannya. Bank INTB Syariah ya, semoga pelayanannya makin bagus, teknologinya makin bagus. Kendalanya sekarang mungkin transfernya ya agak terbatas gitu ya. Per hari per satu hari itu 10 juta ya maksimal ya. Nah, itu aja.